Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTube semua? Jumpa lagi dengan saya Muhammad Usama. Salam kenal bagi teman-teman yang mungkin masih pertama kali melihat saya. Saya ucapkan selamat datang di channel Usama Santer. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like video-videonya, dan juga jangan lupa tuangkan komentar kalian yang sifatnya membangun ya. Oke, terima kasih. Baik, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai silabus dan cara menyusunnya ya. Setelah sebelumnya saya sudah juga membuat konten mengenai cara penyusunan program tahunan dan program semester. Jadi itu berkaitan ya. Nah, ya masih sama seperti sebelumnya di mana video ini saya buat itu dalam rangka menyelesaikan tugas ujian akhir sekolah mata kuliah rencana pembelajaran biologi yang diampu oleh Ibu Dian Novia. Oke, langsung saja mungkin ya kita ke slide ya, silabus dan cara menyusunnya ya. Oke, yang pertama kita awali dengan definisi silabus ya. Jadi, silabus ini merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis, memuat tentang komponen-komponen yang saling berkaitan dalam mencapai penguasaan kompetensi dasar. Nah, jadi itu pengertian silabus ya. Jadi, dia itu seperangkat rencana ya, seperangkat rencana serta pengaturan untuk melaksanakan suatu pembelajaran dan penilaian ya yang disusun secara sistematis. Ini beda ya sama dengan beda dengan yang namanya RPP gitu, soalnya kan nanti pasti sahabat YouTube juga akan apa namanya menemui yang namanya RPP ya kalau dalam perencanaan pembelajaran itu ya. Nah, itu sebenarnya sama-sama rencana pembelajaran, akan tetapi silabus ini merupakan seperangkat rencana atau dasar penentuan dari RPP tadi ya. Jadi RPP itu nanti penyusunannya juga memerhatikan silabus. Nah, silabus ini penyusunannya memperhatikan program tahunan dan program kerja yang telah disusun sebelumnya. Oke, jadi seperti itu ya sekilas tentang definisi silabus. Dan juga ingat, silabus pun tidak sembarangan membuat ya, memuat tentang komponen-komponen ya yang saling berkaitan dalam mencapai penguasaan kompetensi dasar ya. Seperti kita ketahui, kompetensi dasar, kompetensi inti yang sudah sesuai dengan kurikulum itulah yang nanti akan dikembangkan ya. Mulai dari program tahunan dan program semester yang disusun itu kan juga udah ada kompetensi dasar dan kompetensi intinya ya. Di silabus pun itu nanti juga eh, apa namanya dicantumkan ya, dicantumkan dan juga nanti isinya juga termasuk pengembangan dari kompetensi dasar tadi. Oke, kira-kira cara menyusun silabus itu seperti apa ya? Oke, langsung saja ya. Nah, di situ ada langkah-langkah menyusun silabus. Ya, ada beberapa langkah di sini. Yang pertama yaitu dengan mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar. Ya, ya sesuai dengan yang tadi saya sampaikan ya, di mana nanti di situ isi dari silabus ini juga termasuk pengembangan dari kompetensi inti dan kompetensi dasar yang itu lebih dijabarkan lagi ya nanti, sehingga nanti itu bisa dibuat acuan untuk menentukan suatu strategi pembelajaran yang nanti akan disusun di RPP begitu. Kemudian selanjutnya langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi materi pokok pembelajaran ya. Selain nanti kompetensi inti dan kompetensi dasar yang nanti juga dicantumkan di sana, kita juga harus mengidentifikasi ya materi pokok pembelajarannya itu kira-kira apa saja ya. Nanti saya akan kasih contoh di belakang ya. Kemudian yang ketiga adalah merumuskan indikator pencapaian kompetensi ya. Juga indikator-indikatornya pencapaian kompetensi itu mencakup apa saja gitu. Kemudian yang keempat menentukan jenis penilaian ya.
jenis penilaiannya juga harus ditentukan nanti ya. Karena itu kan sebagai bahan untuk evaluasi ya, dimana ketika kita ada pembelajaran pasti juga ada evaluasi yang itu berupa penilaian ya, penilaian pun itu kan juga beda-beda ya kan. Nah, maka itu juga ditentukan di dalam silabus ya. Kemudian yang kelima itu adalah menentukan alokasi waktu ya. Nanti apa namanya, waktu pembelajarannya ya, misal selama 2 minggu berapa jam pelajaran gitu, atau 1 minggu itu berapa jam pelajaran. Nah, itu kan juga ditentukan di silabus. Kemudian yang terakhir adalah menentukan media pembelajaran dan juga sumber belajar ya, dimana nanti di situ juga ada perantara kita untuk menyampaikan pembelajaran ya, untuk melaksanakan pembelajaran itu menggunakan sumber belajar apa saja, kemudian medianya juga apa saja, seperti itu. Oke, itu ya mengenai langkah-langkah menyusun silabus dan juga definisi silabus yang sekilas saja tadi ya. Oke, sekarang yuk coba agar lebih paham nih kawan-kawan, kita langsung saja lihat contoh silabus yang sudah saya susun ya. Kira-kira komponen-komponen yang ini tuh memang benar-benar ada apa enggak sih? Terus bagaimana sih wujudnya? Oke, kita akan lihat. Oke, di situ sudah tertera ya, silabus mata pelajaran biologi SMA. Ini yang sudah saya susun. Saya menyusun silabus ini satuan pendidikan SMA kelas 10 ya, saya ambil kelas 10 yang semester ganjil ya. Iya, jadi identitas ini tetap ya, meskipun tadi di langkah-langkah itu tidak ditulis ya, akan tetapi identitas ini harus tetap nanti ditampilkan ya, ditulis gitu. Seperti silabus mata pelajaran biologi, kemudian satuan pendidikannya apa dan juga kelas atau semesternya ya. Karena nanti bisa beda-beda ya. Jadi ini silabus ini saya buat itu satu semester ya, satu semester dalam satu kelas gitu. Ini kan kelas 10 semester ganjil. Nah, oke. Tadi kan dijelaskan ya di PPT ya. Sedikit saya buka lagi PPT-nya. Nah, ya, mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar. Oke, seperti yang di PPT di sini ternyata ada kompetensi intinya ya. Kompetensi inti di sini juga dicantumkan ya. Kemudian kompetensi dasarnya ada di mana? Kompetensi dasarnya masuk ke tabel ya. Kalau punya saya di sini, saya masukkan ke tabel. Ya, di sini ada kompetensi dasar mencakup apa saja nanti. Ya, tuh kompetensi dasarnya. Kemudian yang selanjutnya adalah materi pokok. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi kita menjabarkan nanti materi pokoknya itu yang dipelajari apa saja gitu. Misal di kelas 10 semester ganjil ini bab pertama itu mempelajari mengenai ruang lingkup biologi, kerja ilmiah, dan keselamatan kerja, serta karir berbasis biologi. Nah, nanti mencakup apa saja nih yang dipelajari? Nah, di sini di materi pokoknya itu dituangkan. Seperti ruang lingkup biologi, ya. Nanti kita akan mempelajari permasalahan biologi pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan ya. Kemudian cabang-cabang ilmu dalam biologi juga. Nah, ini manfaat mempelajari. Ini nanti akan kita pelajari di bab ini, bab ruang lingkup atau bab yang lainnya nanti yang akan kita tuangkan dalam silabus itu dijabarkan di sini ya. Oke, kemudian selanjutnya baru ke pembelajaran atau kita bisa katakan ya suatu apa ya, indikator juga ya, suatu cara untuk mencapai indikator pembelajarannya itu. Ya, dimana di sini pembelajarannya ada mengamati, kemudian menanya, mengumpulkan, kita bagi-bagi seperti itu ya. Nanti di sini kan mengamati, contohnya di sini ada mengamati kehidupan masa kini yang berkaitan dengan biologi seperti ilmu kedokteran, gizi, lingkungan, makanan, penyakit, dan lain-lain di mana semua berhubungan dengan biologi. Nah, ini jadi intinya di pembelajaran ini itu mencakup
kegiatan siswa selama pembelajaran secara umumnya itu seperti apa gitu. Kan nanti kalau proses pembelajarannya secara khusus itu kan langkah-langkah belajarannya itu biasanya nanti akan diulas di RPP. Kalau di silabus itu kita masih secara umum, kayak di situ nanti siswa itu pembelajarannya itu mereka akan melalui proses mengamati, ya, mengamati seperti yang tadi mengamati kehidupan masa kini yang berkaitan dengan ilmu biologi, kemudian juga menanya, ya, menanya apakah kaitan kegiatan-kegiatan tersebut dengan biologi, ya. Jadi nanti kan bisa ini guru sambil memancing ya suatu pertanyaan yang seperti itu sehingga mereka bisa penasaran gitu kan, penasaran dan juga mereka bisa mencari tahu gitu. Kira-kira jawabannya apa gitu. Nah, itu ya, itu menumbuhkan rasa ingin tahu siswa. Ya, kemudian ada mengumpulkan ya dan seterusnya ya, mengasosiasikan dan yang terakhir mengkomunikasikan ya. Baru kalau udah mengkomunikasikan ini bukan bukan lagi guru yang menerangkan atau apa ya, jadi siswa yang nanti akan mengkomunikasikan secara lisan mengenai ruang lingkup biologi ya, baik itu nanti mengkomunikasikan bisa dengan cara presentasi, itu juga bisa ya, maupun dengan cara yang lain. Oke, seperti itu. Kemudian setelah menyusun suatu ini pembelajaran, kemudian nanti akan ada yang namanya penilaian. Seperti tadi yang saya sampaikan, jadi tetap ada semacam evaluasi ya, penilaian. Jadi penilaiannya itu kira-kira mencakup apa saja ya, seperti apa saja penilaiannya. Jadi nanti penilaian dilakukan, kalau di sini saya cantumkan tugas ya. Jadi tugas ini berupa laporan tertulis ya tentang permasalahan biologi dan cabang-cabang biologi serta aspek kerja ilmiah dan keselamatan kerja ya, contohnya seperti itu tugasnya. Nanti tugasnya terserah gurunya seperti apa, karena kan silabus ini nanti yang menyusun pun juga guru ya, atau kelompok guru gitu kan, yang yang akan menyusun silabus ini. Jadi memang terserah tugasnya itu macam-macamnya itu seperti apa. Kemudian nanti kalau di yang saya cantumkan di sini ada observasi juga, karena kan biasanya kan kalau ya berkaitan dengan biologi ya nggak luput dari yang namanya kita pengamatan secara langsung, observasi gitu. Kemudian juga dituliskan dalam bentuk portofolio juga ya, dan semacamnya itu. Nah, setelah penilaian kita ungkapkan di sini, kemudian selanjutnya kita tentukan alokasi waktunya ya. Jadi alokasi waktunya itu sesuai dengan yang disusun di Prota Prosem ya, program semester. Di situ kan juga udah ada ya alokasi waktunya itu berapa ya. Selama kita mempelajari bab ini ya. Misal kita mempelajari bab ruang lingkup biologi, alokasi yang kita butuhkan adalah 4 minggu dikali 4 jam pelajaran ya. Jadi mungkin setiap minggu, 1 minggu itu 1 kali, dan itu apa namanya 1 jam pelajaran. Nah ya seperti itu. Kemudian media, alat, bahan juga dicantumkan di situ ya. Nah di sini juga ada laboratorium biologi dan sarananya ya, termasuk sarana prasarananya itu juga ditampilkan nanti ya. Kita kan membutuhkan laboratorium, otomatis juga membutuhkan alat-alatnya gitu kan, itu juga ditampilkan di situ. Ya, kemudian sumber belajarnya juga seperti buku ya, panduan kerja lab dalam buku panduan kerja lab dalam 1 tahun atau LKS, itu artikel ilmiah atau laporan ilmiah. Intinya yang kira-kira bahan itu dibutuhkan oleh siswa maupun guru ya ketika melaksanakan suatu pembelajaran, itu juga dituliskan di situ. Nah, jadi seperti itu ya, gambaran secara umum mengenai struktur dari susunan silabus ya. Jadi perlu kita ingat kembali, jadi silabus itu nanti kalau kita mau nyusun, yang pertama identitas jangan lupa ya, simpel saja yang seperti ini. Kemudian juga KI, KD ya, KI, kemudian KD-nya nanti tampilan di tabel nih kalau saya. Kemudian nanti materinya ya, materi pokoknya itu kira-kira apa aja, serta bab-babnya nanti ya, kan di sini kan
Ini kan di atas ini kan, yang pertama itu bab ruang lingkup biologi, kemudian nanti yang kedua pun juga bab yang berbeda, yang tentunya nanti materi pokoknya itu juga berbeda ya, termasuk pembelajaran, tugasnya itu juga berbeda, disesuaikan dengan kebutuhan ya, disesuaikan dengan kebutuhan materi itu, kira-kira nanti mau di sistem seperti apa gitu, disesuaikan dengan kebutuhan siswa juga. Oke, seperti itu ya, materi pokok, kemudian pembelajaran, terus penilaian, alokasi waktu dan media, alat dan bahan, atau juga sumber belajar. Bahan di sini juga kita kaitkan dengan sumber belajar tadi ya yang kira-kira dibutuhkan. Oke, seperti itu ya. Kita tarik dulu ke bawah ini. Jadi sama saja ya. Ini sama saja dengan yang atas. Ini bab-babnya, masing-masing bab ini ada virus ya di semester 1 SMA itu, kelas 10 SMA itu ada bakteria ya, protista. Intinya tulis selama satu semester itu jamur ya. Nah, ini kan satu semester itu semester 1 di kelas 10 SMA itu kan nyampe materi jamur. Jadi nanti penulisannya sampai jamur ini ya, terbatas sampai situ, jangan terlalu banyak juga nanti merambat ke semester 2 tuh udah beda lagi ya. Baru kalau nyusunnya itu silabus itu selama apa namanya, silabus itu disusun materinya itu satu kelas gitu, maksudnya seperti kelas 10, kelas 12 gitu, tanpa dibedakan antara semester 1 semester 2, ya itu nggak apa-apa nanti ya kalau mau ditulis semuanya gitu. Tapi kalau nanti dibatasi sampai semester 1 semester 2, maka materinya cukup itu aja ya, yang ada di semester 1 maupun semester 2 itu materinya apa saja. Oke, seperti itu teman-teman sahabat YouTube ya. Terima kasih atas partisipasinya, telah menonton video yang sudah saya buat ya, guna untuk menyelesaikan tugas UAS ini sebenarnya ya. Akan tapi ya di sisi lain pastinya juga ada manfaat dari video ini ya, yang mungkin kawan-kawan itu bisa mengambil hikmah ya dari atau pelajaran dari apa yang sudah saya sampaikan di sini ya, meskipun itu tidak banyak ya. Oke, semoga bermanfaat. Dan yang terakhir, terima kasih ya. Jangan lupa senyum. Wah, ini saya tampilkan foto-foto orang lain, ini bukan foto saya ya. Sengaja karena senyum mereka itu lebih ceria daripada senyum saya ini. Hai. Ya, oke. Mungkin cukup itu saja ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya ingatkan jangan lupa untuk subscribe ya, bantu subscribe, kemudian like video-videonya ya, dan juga komen ya, komen yang kira-kira kalau memang teman-teman mau komen itu dibutuhkan ya, monggo dipersilakan, asalkan komennya yang positif ya, yang sifatnya itu membangun ya. Oke, begitu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.